the level of a queen, but we double the damage when we're fighting as a team. Don't have to go solo, low, low, 'cause you're not alone, low, low, low. Together we are heroes, heroes. Yeah, we are unstoppable, unstoppable. Yeah, we winning right now, 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 now. Taking all of them down, down, down to the ground. Together we are legendary heroes. Kita tentu saja sudah tahu dengan aplikasi perbelanjaan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan yang lain. Itu semua merupakan salah satu bentuk pasar digital atau e-commerce di mana kita hanya perlu membeli tanpa harus datang langsung ke tempat perbelanjaan tersebut. Namun, apakah kita sudah tahu makna dari e-commerce tersebut? Secara pandangan umum, e-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Namun, menurut beberapa ahli seperti Kalakota dan Winston, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Hal ini mereka katakan karena meninjau dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif online. Sedangkan menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Terdapat beberapa jenis e-commerce, yaitu yang pertama e-commerce consumer to consumer yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Yang kedua, e-commerce business to business dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga, e-commerce consumer to business adalah bisnis antar konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Yang terakhir yaitu e-commerce business to consumer yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa, seperti konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Terima kasih kepada Reskiani telah menyampaikan mainnya. Oke, saya akan melanjutkan tentang materi Reskiani, yaitu metode pembayaran e-commerce. Untuk masalah pembayaran, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam e-commerce, yaitu pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar. Seperti Anda pernah menggunakan Shopee, ya kan? Kalau nggak ada duit susah, jadi kita itu menggunakan ShopeePay, GoPay, Oppo, Link Aja, Dana, dan lainnya. Kedua yaitu pembayaran cash on delivery, COD, teman-teman. Nah, nggak asing lagi, ya kan? Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Oke. Selanjutnya adalah manfaat e-commerce. Berikut beberapa manfaat alasan mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha. Pertama, menghemat waktu. Pembeli lintas wilayah, mampu meningkatkan market ekspor, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supply management, mampu mengurangi biaya operasional, dan dapat mempersingkat waktu produksi. Selalu buka. Manajemen persediaan otomatis, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, juga mengurangi keluar rumah di masa pandemi ini.
Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan belanja segala transaksi sesuai dan barang sampai di depan pintu rumah Anda. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, Anda bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Sekian dari Yoris Channel, saya dan Rizkyani mengucapkan terima kasih. I sit by myself, talking to the moon.